para suster, ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, mari kita ambil waktu sejenak untuk hening. Kita pejamkan mata, kita merenungkan bagaimana Yesus yang rela mengalami sengsara dan wafatnya di kayu salib karena dosa-dosa kita, karena ketidaksetiaan kita, karena kegubalan hati kita, dan kematiannya karena cintanya yang tak habis-habisnya kepada kita. Terima kasih, silakan dibuka matanya kembali. Bapak Ibu yang terkasih, saudari-saudara, pernahkah Anda mengalami suatu pengalaman penolakan atau direndahkan, entah itu oleh pasangan hidup, entah itu orang tua merendahkan anaknya, atau anak merendahkan kedua orang tuanya, saudara kandung merendahkan saudara-saudaranya? Dan kita juga di tengah-tengah masyarakat mungkin mengalami sebuah penolakan dan pengalaman direndahkan. Mungkin di antara kita pasti pernah mengalami hal itu. Dan gimana sih rasanya ditolak atau direndahkan? Enak? Sakitnya di sini. Ya. Sangat tidak gampang kita menerima yang namanya penolakan dan direndahkan, apalagi ditolak dan direndahkan di muka umum. Itu lebih gila lagi. Ada orang yang bisa dukung sesamanya kan direndahkan atau ditolak di depan umum. Banyak kejadian kalau kita baca surat kabar karena tersinggung atau apa, jiwa orang lain melayang. Bapak Ibu yang terkasih, pengalaman penolakan dan direndahkan inilah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang kita renungkan pada hari ini. Hari ini kita masuki Minggu Palma, di mana kita diajak untuk merenungkan sengsara dan wafat Yesus di kayu salib. Dan kalau kita melihat kedua bacaan Injil hari ini, tentu pengalaman yang sangat kontras, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, dia tampil sebagai seorang raja yang rendah hati dengan mengendarai keledai. Orang-orang bersorak-sorai, Hosana, Hosana, putra Daud, Hosana, dan mereka memuji memuliakan Yesus sebagai raja. Maka mereka memetik daun palma, ya, dan mereka memgoyang-goyang, melambai-lambaikan itu, karena mereka menerima Yesus dengan penuh sukacita. Bahkan ibu-ibu, ya, bahkan rela menghamparkan kain-kain di jalan di mana Yesus yang akan lewat di situ. Tapi mereka sungguh-sungguh bersuka cita bahwa Yesus ini adalah bukan raja sembarangan. Maka mereka rela menerima Yesus dan bahkan memuliakan Dia. Tetapi pada saat yang sama, Yesus mengalami sebuah penolakan. Yang tadinya berteriak-teriak Hosana, Hosana, putra Daud, sekarang berubah, salibkan Dia, salibkan Dia. Mereka menyampaikan informasi yang palsu, hoax. Dan memang kadang-kadang kalau orang yang sudah tidak suka, memang apapun yang dibuat pasti semua salah. Dan mereka berteriak-teriak untuk supaya Yesus disalibkan. Dan bahkan orang Barabas dan jelas-jelas orang pembunuh yang memberontak, mereka minta supaya dilepaskan. Dan Yesus yang harus disalibkan. Itu sebuah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana Yesus menanggung segala cemoohan, segala saksi-saksi palsu, dan Dia harus menjadi hukuman mati. Bahkan Herodes dan Pilatus pun sebenarnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi karena desakan orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi saat itu yang sangat getol untuk membunuh Yesus, mereka semakin gencar
juga untuk memberikan kesaksian palsu, sehingga Yesus harus rela untuk menanggung bahwa dia harus dihukum mati. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, meskipun Yesus dihukum mati secara tidak adil, tetapi Yesus menyadari bahwa hukuman mati yang diterimanya itu merupakan kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya. Kalau kita masih ingat ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani menjelang dia mengalami sengsara melawan di kayu salib, dia sampai berdoa demikian, Bapa, jika Engkau berkenan, biarlah piala ini berlalu daripadamu, tetapi bukan kehendakmu, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Dan kehendak Bapa menyatakan bahwa Yesus harus mati dengan cara mengalami sengsara dan wafatnya di kayu salib. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yesus dinodai, dihina, direndahkan, dia tidak pernah gentar dan takut. Dia menjalani satu peristiwa itu karena ketaatan dan kecintaannya kepada Bapa dan cinta kasihnya kepada umat manusia. Maka dalam bacaan pertama kali diungkapkan bagaimana dia membiarkan, dan digambarkan bahwa dia membiarkan punggungnya dipukul, jenggotnya dicabut, diludahi dan lain sebagainya. Dia membiarkan itu, dia tidak pernah melawan, tidak pernah juga dia juga bisa, dia kan dia bisa saja dengan bersabda mati semua itu yang menyiksa dia, tapi dia tidak melakukan itu. Dia membiarkan dirinya sungguh-sungguh sebagai seorang manusia. Maka Paulus dalam bacaan yang kedua tadi mengatakan, meskipun dia sama seperti Allah, tetapi dia tidak yang mengagung-agungkan kesetaraannya itu ya, dengan Allah. Dia membiarkan dirinya sungguh-sungguh mengalami dia sebagai seorang manusia yang mengalami sakit, penderitaan, bahkan wafatnya di kayu salib. Lagi Bapak Ibu, hal itu dilakukan oleh Yesus karena cinta kasihnya kepada manusia. Itulah cinta Yesus yang tak terbatas, ketaatannya kepada Bapa yang telah mengutus dia untuk menyelamatkan umat manusia. Kehadirannya memasuki kota Yerusalem atau kota suci itu sebagai penggenapan atas segala misinya. Ada berapa tahun Yesus bermisi? Ingat? Berapa tahun Yesus bermisi? Mengatakan kerajaan Allah. Dia tampil di umur yang ketiga puluh dan dia wafat 33. Berarti berapa tahun? 3 tahun. Jadi itu berkarya mewatakan kerajaan Allah itu selama 3 tahun. Maka dia ketika masuk ke kota Yerusalem itu semacam memenuhi segala misinya itu, bahwa dia harus mengalami sengsara dan wafat di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Maka atas kecintaannya inilah dia rela untuk dihina, lagi direndahkan, dicaci maki, dicemooh, disiksa. Kita akan pada tahun nanti kan kita mungkin bisa membayangkan lagi nanti tahun pada hari Jumat Agung. Bagaimana Yesus mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa, tapi sekali lagi Yesus tidak pernah mundur. Bahkan dia rela jatuh bangun sampai 3 kali untuk sampai ke Bukit Golgota untuk memenuhi nubuat itu. Karena apa? Sekali lagi karena cintanya kepada kita. Maka pertanyaan kita Bapak Ibu yang terkasih, para saudara sekalian, sejauh mana sebagai murid-murid Yesus kita juga sungguh-sungguh telah berani untuk berkorban untuk orang-orang yang kita cintai seperti Yesus. Sebagai orang-orang Katolik, sebagai anak-anak Allah yang telah dibaptis dan diangkat menjadi anak-anak Allah, sejauh mana kita juga berani ya mempertahankan iman kita, bahkan mempersembahkan jiwa kita demi iman kita dalam pelayanan kita, dalam karya-karya kita. Atau kita sebaliknya menjadi orang-orang yang gampang sekali putus asa ketika kita mengalami pergumulan dan tantangan kehidupan. Baru dikritik sedikit mundur, isi cemooh, diberikan saksi dusta, dia tidak pernah mundur, tetap. Atau mungkin juga kita sebagai pelaku-pelaku yang selalu merendahkan orang lain.
bagi sikap yang demikian sekali lagi kita menyiksa dan melahirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita yang telah berbuat dan berkorban banyak atas kehidupan kita. Tuhan telah menebus kita dengan darahnya, maka sebagai orang-orang yang ditebus kita harus mampu selalu hidup di dalam belas kasih dan pengampunan. Kadang-kadang orang susah sekali mengampuni, apalagi kalau dia sudah mencap orang ini tidak baik, selama-lamanya tidak baik. Maka apapun yang dibuat dia baik, semua dimakan tidak baik. Ini cerita. Kalau orang sudah menyimpan tidak suka pada sesamanya, selama-lamanya tidak suka, ini berbahaya. Sama seperti orang-orang Farisi waktu itu. Ya. Ketika tidak suka dan bisa dianggap sebagai saingan, maka mereka juga berkali-kali mencoba untuk membunuh Yesus. Karena sudah tidak suka. Kalau ada perilaku hidup seperti ini dalam diri kita, dalam hati kita, maka kita mengumpul Tuhan baik. Karena bukan itu gambaran seorang hidup seorang Kristen, pengikut yang selalu membuka hatinya untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah. Maka Yesus juga mencontohkan di dalam pelajaran hari ini. Dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Semangat pengampunan ini juga lah yang kira-kira harus kita miliki dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Sebagai orang tua, kita harus berani memberikan pengampunan kepada anak-anak yang bahkan menyakiti dan melukai hati orang tua. Sebagai suami juga harus berani mengampuni istrinya yang bersalah, yang seringkali juga mungkin melukai dengan kata-kata yang cenderung kasar kepada suaminya, atau sebaliknya. Seorang istri harus juga berani mengampuni suami kalau dia bersalah. Itu gambaran hidup seorang istri. Kenapa? Karena Yesus telah berkorban untuk membebaskan kita dari segala dosa-dosa. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua supaya kita tidak menyesal telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena begitu banyak pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari kita sebagai anak-anak Allah, kita juga harus semakin mampu berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Karena cinta itu kalau hanya cinta-cinta, tidak ada pengorbanan, itu semua omong kosong. Ya, karena cinta yang demikian akan menjadi cinta yang bersyarat. Cinta sejati adalah cinta yang tak bersyarat sebagaimana Yesus. Cinta sejati. Jadi kalau anak muda hidup saling mencintai masa berjalan, kalau tidak ada pengorbanan, itu bukan cinta, itu omong kosong semua. Ya, omong kosong semua. Atau orang tua ya, kalau dia tidak bisa mencintai istrinya dengan sejati, itu semua omong kosong. Ya. Dan sebaliknya, kalau orang tua tidak bisa mencintai anak-anaknya dan berkorban dengan anaknya, itu semua omong kosong. Maka mari kita berdoa dalam Ekaristi ini agar Tuhan senantiasa memampukan kita untuk menjadi seorang pencinta seperti Kristus yang berani mencintai, berkorban, bahkan rela menyerahkan nyawa kita untuk orang-orang yang kita cintai. Dengan demikian terjadilah suasana damai, keselamatan, dan juga rahmat dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan